Gimana ini dek supaya biasa aja. Suara itu nggak masuk bang. Udah mau keluar deh tol ya bang. Wah. Oh iya, cepet banget ya dia tolnya. Tadi harusnya setengah 10, ini jam 10. Ya, udah mulai ada yang gabung. Dede. Kok filternya gini banget? Filternya ini banget deh, coba dibetulin deh. Yang natural. Terlalu lebay. Kenapa? Udah banyak, udah ada yang oh iya, ini nggak pakai filter ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera apa? Halo teman-teman, alhamdulillah pagi yang sangat cerah hari ini dalam perjalanan menuju pondok pesantren untuk menjenguk anak. Saya akan bincang-bincang ya dengan teman-teman, mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini akan memberikan manfaat ya. Kebetulan ya teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang inner child ya. Tentang teman-teman tahu ya istilah sekarang yang sedang sering kita dengar, yaitu inner child ya. Apa sih itu teman-teman? Ada yang sudah tahu bahwa inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk saat kecil ya, kemudian itu terbawa sampai usia dewasa ya, yang mana inner child ini akan membentuk kepribadian seseorang ya. Nah, inner child ini terjadi karena faktor-faktor pembentuknya itu karena pola asuh yang paling banyak ya. Kemudian interaksi kita saat kecil itu saat usia 0 sampai usia sebelum balik. Dan lebih khususnya lagi para pakar mengatakan di usia 6 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena di usia 6 sampai 7 tahun itu perkembangan ya, gelombang otak manusia itu di masa puncak-puncaknya ya, mudah mengingat hal-hal yang terjadi pada saat itu karena dia ada di gelombang 4 sampai 7 theta ya, sehingga peristiwa-peristiwa yang kita alami di usia 6 7 tahun atau 0 sampai 7 tahun adalah pengalaman yang kita ingat kuat ya, dan itu terbentuk menjadi sebuah kepribadian. Dan biasanya peristiwa-peristiwa itu yang ekstrim, peristiwa-peristiwa yang membuat marah, sedih, ya, malu, kemudian tersakiti, itu terbentuk sangat kuat dalam ingatan setiap orang ya, sehingga ingatan itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, otak kita kan bekerja ada di alam bawah sadar dan alam sadar. Ya,
alam bawah sadar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. 88 sampai 90% kekuatan alam bawah sadar. Sementara alam sadar kita kekuatannya 10 sampai 12% saja. Sehingga apa-apa yang terjadi, ya, perilaku yang dihadapi di masa kecilnya itu tersimpan sangat kuat dalam ingatannya, dalam alam bawah sadarnya. Nah, ketika dia dewasa, maka akan keluar dalam bentuk sikap, perilaku, dan karakter seseorang yang amat diwarnai oleh luka batin masa kecilnya, ya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman, ya sini yang sudah bergabung ada Ibu Indah. Halo Ibu Indah, selamat pagi. Dari mana? Silakan teman-teman bisa komen ya. Dari mana asalnya? Kalau saya Farida dari Depok. Ya, hari ini akan menuju pondok pesantren anak saya yang keempat untuk menjenguk ya anak saya yang keempat. Nah, jadi teman-teman bisa meninggalkan jejak komen dari mana ya. Nah, jadi di sini bahwa ada, kalau menurut psikolog adalah bahwa inner child adalah personalitas anak kecil dalam diri, ya, karakter anak kecil yang ada pada diri orang dewasa gitu ya. Jadi orang dewasa dia masih menyimpan karakter kecilnya gitu ya, yang itu kemudian membentuk sikap dia dalam menghadapi satu masalah. Maka nanti kita coba sama-sama cek ya, apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki luka batin masa kecil ya, dan itu baiknya memang kita kenali ya, kita pahami, kemudian kita coba menerimanya gitu, sepahit apapun inner child yang pernah kita alami di waktu masa kecil kita. Dan yang harus kita sadari bahwa itu terjadi ya, terjadi karena, boleh jadi karena dulu orang tua kita ya, dengan kesederhanaan pendidikannya ya, rata-rata anak-anak yang kelahiran tahun 70, 80, tentu rata-rata pendidikan orang tuanya juga SR ya, sekolah rakyat ya, dengan keterbatasan pendidikan orang tua kita. Kemudian zaman dulu juga orang tua belum belajar tentang pengasuhan, tentang parenting gitu ya. Kadang tanpa disadari orang tua mengungkapkan rasa sayangnya dengan cara yang kurang tepat, misalnya dengan cara memukul anak gitu, karena khawatir anaknya misalnya pulang sekolah, pulangnya kesorean gitu, sore orang tuanya hadir di rumah, kemudian pas anaknya datang diomelin, dibentak, kemudian boleh jadi ada yang sampai terjadi KDRT gitu. Nah, maka ketika kita berusaha untuk mengenali inner child kita, apa sih luka batin waktu kita kecil, yang harus kita sadari, kita harus memaklumi, jangan sampai itu meninggalkan dendam, kebencian kepada orang tua, tetapi kita memaklumi dengan segala keterbatasan orang tua. Intinya orang tua menyayangi anaknya, hanya saja cara mengungkapkan cintanya, khawatirnya, sayangnya dengan cara yang kurang tepat. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu akan terlihat pada diri kita sekarang di masa dewasa. Jadi dari setiap diri kita itu punya inner child. Dalam diri kita ada sosok anak kecil dalam diri kita. Ya, maka teman-teman bisa lihat ya, sikap-sikap seperti apa. Ya. Biasanya ya, sikap orang yang memiliki inner child saat kecilnya, ya, pertama, ketika dia masa pertumbuhan dari usia 0 sampai usia 7 itu yang terbentuk sangat kuat, itu ketika dia kurang kasih sayang ya, kemudian tidak dihargai oleh orang-orang terdekatnya ya, atau dia itu merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dicintai ya, maka ketika dewasa tanpa sadar dia akan membentuk pribadi yang kita kenal dengan sekarang people pleaser ya, yaitu pribadi yang suka menyenangkan orang lain gitu, menyenangin orang lain sampai-sampai dia berkorban, bahkan dia mengalami kerugian gitu, karena perasaan luka batin saat kecil dia ingin dihargai, dia ingin dicintai, maka saat dewasanya dia akan
berusaha menyenangkan semua orang, karena dia pikir dengan menyenangkan orang dia akan mendapatkan cinta, dia akan mendapatkan penghargaan, ya, disayang dan dihargai. Nah ini sesuatu yang tidak baik ya. Artinya ketika kita dewasa sekarang, kita menjadi orang yang suka menyenangi orang secara menyenangkan orang lain secara berlebihan, dan itu bahkan mengorbankan diri kita. Itu ada sebenarnya orang yang memiliki luka batin masa kecilnya, karena saat kecil dia tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan apresiasi, sehingga tumbuhlah kepribadian di mana ketika dewasa dia takut untuk tidak dicintai orang, takut untuk tidak disenangi orang, ya. Dia ingin dihargai orang dengan cara-cara dia berkorban, dia melakukan hal-hal yang disenangi orang lain walaupun itu merugikan dirinya sendiri. Ya, kalau ada sifat yang seperti ini teman-teman, berarti kita masa kecilnya ada inner child dalam diri kita, yaitu mungkin kita terlahir dari keluarga yang kurang kasih sayang, kemudian gak dihargai, ya, kemudian tidak mendapatkan penghargaan, apresiasi, kasih sayang. Nah itu ya, itu yang pertama ciri-ciri. Nah kemudian atau orang dewasa yang hari ini menjadi orang yang sangat tertutup. Nah ini boleh jadi dia waktu saat kecilnya memiliki luka batin pengasuhan berupa apa? Ya, bahwa dirinya nggak pernah didengar nih pendapatnya oleh orang-orang terdekatnya waktu kecil, apakah pada kedua orang tuanya atau pada saat kecil oleh kakaknya, ya. Dia tidak pernah didengar, sering disalahkan, ya, selalu disalahkan perilakunya. Misalnya melakukan apapun dianggap salah, apakah orang tua, guru, teman-temannya, ya. Kemudian sering dimarahin. Nah, sering dimarahin. Maka ketika besar dia akan tumbuh menjadi orang yang nggak suka dikritik, Nah kalau kemudian susah menerima masukan dari orang lain, kemudian dia juga susah percaya sama orang. Jadi bawaannya curiga, gitu. Tidak, susah menerima masukan, susah percaya pada orang. Kemudian sehingga dia takut untuk melakukan hal-hal baru. Nah ini berarti tanda kedua kalau dia memiliki inner child, luka batin masa kecil. Nah, atau anak-anak yang ketiga, atau anak-anak yang hidupnya saat dia sejak kecil dituntut untuk nurut terus sama orang tua. Apakah sama ibunya, ataukah sama kakaknya, ataukah sama lingkungannya, kakek neneknya, atau bahkan sama gurunya. Dia selalu dituntut untuk nurut, tanpa dijelaskan kenapa dia harus nurut. Pokoknya harus nurut, gitu ya. Ya. Kemudian bahkan mungkin anak ini saat kecil dibebani dengan ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, gitu. Misalnya orang tuanya menuntut dia harus juara 1, harus the best, ya segala-gala harus terbaik, gitu ya. Dituntut dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Maka pada saat dewasanya inner child-nya itu akan mempengaruhi karakter orang tersebut. Karakternya apa? Dia menjadi orang yang sangat perfeksionis, ingin semuanya sempurna, ya, ingin dirinya sempurna. Kemudian dia orang yang ingin selalu sempurna, dia tuh pasti takut gagal, ya, takut gagal. Kemudian selalu merasa kurang nih dirinya, padahal dia udah bagus, gitu ya, tapi dia merasa kurang aja, gitu, karena waktu kecil dia selalu dituntut harus menjadi the best, harus menjadi juara, harus nomor 1. Nah kemudian dia merasa kurang, dan biasanya orang seperti ini dia mudah membenci diri sendiri, ya. Dia benci sama pribadi, kenapa saya nggak bisa meraih itu, kenapa saya nggak bisa juara 1, kenapa saya nggak jadi tidak terpilih, gitu loh. Hal-hal yang membuat dia benci sama dirinya. Nah ini karena saat kecil dia over kritis, selalu dikritik, harus dituntut sama orang tua. Nah sehingga dia tumbuh menjadi anak yang perfeksionis. Nah orang yang perfeksionis, ya,
ketika dia tidak mampu mewujudkannya, dia menjadi orang yang takut gagal ya. Nah, yang keempat yaitu orang yang hari ini kita melihat ada banyak orang yang misalnya tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, padahal dia mungkin punya kemampuan yang baik gitu ya, tapi dia nggak punya kepercayaan diri. Nah, kemudian kenapa hal ini? Karena waktu saat kecil ya, dia nggak pernah didukung ketika melakukan sesuatu, tidak didukung oleh ayah ibunya kah, tidak didukung oleh kakaknya kah, tidak didukung oleh kakek neneknya, lingkungan terdekatnya tidak mendukung setiap apa yang dia lakukan. Kemudian nggak pernah dipuji ya. Masya Allah, ini jadi luka batin seorang anak ketika dia melakukan sesuatu yang memiliki prestasi kemudian tidak dipuji. Nah, kurang pujian, apalagi anak perempuan ya. Anak perempuan itu ketika lapar pujian, dia akan mencari pujian gitu ya. Bahaya anak perempuan kalau dia tidak mendapatkan pujian. Nah, dia kurang dipuji dan setiap apa yang dilakukan tidak diapresiasi. Misalnya dia bercerita sama ayahnya kalau dia misalnya nilainya 10. Kemudian respon ayahnya itu biasa aja gitu. Nah, ayah juga dulu nilainya 100 gitu ya. Atau mama juga dulu nilainya 100 gitu. Nggak pernah diapresiasi nih. Maka anak itu nanti ketika besar dia tumbuh menjadi orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, nggak pede. Kemudian orang yang nggak pede ini ya seringnya overthinking dan insecure ya. Insecure. Ya, insecure. Nah, ini ada empat ciri-ciri ya orang yang dia memiliki inner child saat kecilnya ya. Jadi kenapa kita harus mengenalinya ya? Setiap orang itu pasti punya inner child. Bahkan kalau misalnya karena tidak ada orang tua yang sempurna ya. Pertama, tidak ada orang sempurna, pasti orang tua pun dalam pengasuhan mengalami kesalahan ya, karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu, dan sehingga itu membuat setiap kita pasti memiliki inner child. Semakin banyak luka batin yang dialami seseorang, tentu itu amat mempengaruhi karakter masa dewasanya gitu ya. Ya, hal-hal ingatan itu yang tersimpan di memorinya dan kekuatannya itu 90%, 88 sampai 90%. Nah, itu masa dewasanya. Maka kita akan melihat tadi tipikal orang dewasa yang kenapa kita harus mengenalinya ya. Kalau kita mengenalinya kemudian menerima bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang kita lalui gitu ya. Maka orang-orang yang inner child-nya ini, jadi ada 9 tanda ya. Tadi tanda bahwa seseorang memiliki inner child ya, luka batin masa kecil. Yang pertama, kalau teman-teman merasa bersalah ketika membela diri sendiri, itu kita benar, kemudian kita nggak berani untuk membela diri kita, itu tandanya kita punya luka batin waktu kecil ya. Jadi merasa bersalah kalau membela diri gitu, kita benar, kemudian dipojokkan oleh orang dan kita tidak punya keberanian untuk membela diri, itu tandanya kita mengalami inner child di saat kita kecil gitu ya. Nah, kemudian merasa ini juga yang berbahaya, merasa bertanggung jawab dengan perasaan orang lain ya teman-teman. Perasaan orang lain itu tanggung jawab kita, bukan ya. Nah, jadi jangan pernah merasa bersalah ya dengan bahwa seseorang sedih, seseorang bahagia, itu jangan sampai kita merasa bersalah kalau itu kesalahan kita. Makanya ada orang yang dia sering minta maaf gitu meskipun dia tidak bersalah gitu, karena dia merasa bertanggung jawab atas perasaan sedih seseorang, atas perasaan seseorang, atas perasaan baper seseorang. Dia merasa bersalah gitu, merasa bertanggung jawab, padahal perasaan orang itu bukan tanggung jawab kita ya. Itu adalah di luar kendali kita.
di luar kendali kita, dan kita tidak perlu bertanggung jawab atas perasaan orang. Ya, kemudian sulit memaafkan diri ya, tadi orang yang sulit memaafkan diri karena saat kecil itu dia dituntut untuk menjadi the best ya. Jadi sedikit aja dia melakukan kesalahan, dia tuh rasanya bersalah banget. Nah, kemudian yang sering terjadi juga orang yang memiliki nurture, dia tidak memiliki batasan dalam hidupnya, tidak memiliki batasan gitu. Artinya dia berbuat baik kepada seseorang, kita disuruh, diperintahkan untuk jadi orang baik, tapi jangan jadi orang terlalu baik yang akhirnya itu dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Artinya kita punya batasan. Artinya kita mau membantu orang, oke, saya bisa membantu orang selama saya mampu melakukan itu, dan ketika kita membantunya itu tidak merugikan diri kita. Kalau sampai merugikan diri kita, sampai kita berkorban, sampai kita tuh tersakiti gitu demi kebaikan orang lain, itu berarti kita nggak punya batasan ya. Jadi misalnya ada seorang teman yang pinjem duit, kita pinjemin terus sampai dia tuh sampai begitu kayak merongrong kita gitu, dan kita nggak punya keberanian untuk bilang no, tidak gitu. Perasaannya tuh nggak enak kalau misalnya nggak berbuat baik sama orang, sampai dia tersendiri untuk bisa meminjamkan orang, dia harus berhutang lagi ke orang lain gitu kan. Ada orang seperti itu, jadi dia nggak punya batasan diri. Jadi ketika kita berbuat baik, kita pun ada batasan diri. Oke, misalnya saya memberi pinjaman kepada seseorang, kita punya batasan, saya akan minjamkan kalau itu untuk urgen, hal urgen. Misalnya apa, kita punya batasan, misalnya itu untuk urusan misalnya berobat ya. Kalau sekarang berobat udah punya BPJS, mungkin dia pinjam duit untuk bolak-balik ke rumah sakitnya, nggak punya duit, oke, kita beli. Atau dia misalnya kita pinjemin sampai benar-benar tidak punya beras, tidak punya makanan gitu, kita pinjamkan. Atau urusan SPP, misalnya anaknya sudah tidak bayar SPP 3 bulan sehingga rapotnya tidak diambil atau ijazahnya ditahan oleh sekolah, sementara anaknya itu sudah mau bekerja, ijazahnya belum ada. Oke, itu kita bantu. Tapi misalnya kita punya batasan, kita tidak membantu kalau itu misalnya dia pinjam untuk modal gitu ya. Kalau untuk modal ini kan bukan sesuatu yang urgen. Bahkan ketika dia berusaha dengan cara modal sama kita, misalnya dia cuma mau buka uduk, warung uduk gitu ya, dia butuh modal 2 juta, pinjam aku. Nah, misalnya untuk urusan itu kita punya batasan, kalau untuk urusan seperti itu kita tidak bisa memberikan pinjaman. Jadi harus ada punya batasan dalam berbuat baik pun gitu. Jangan sampai kemudian kebaikan kita itu menjadi dimanfaatkan gitu, dan kita tersendiri yang berbuat itu akhirnya berbuat baik lagi bukan karena Allah gitu, tapi karena nggak enak kalau nggak minjemin gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kemudian orang yang memiliki inner child tadi, salah satunya juga dia tidak bisa berkata tidak pada orang lain, sulit menolak. Padahal misalnya ya nggak enakan gitu ya, padahal kita tidak butuh gitu, tidak butuh, kita nggak berani untuk menolak. Ada orang-orang seperti itu ya, misalnya dia ditawarin jilbab, padahal jilbab itu udah punya gitu, dia nggak enak kalau nggak beli gitu, dan nggak bisa menolak gitu, orangnya nggak tegaan. Nah, ini juga ya, bahwa kita berarti dulu punya nurture. Selanjutnya ada juga orang yang memiliki luka batin masa kecilnya itu, dia sering berada dalam hubungan yang toksik, ya. Tapi dia sulit keluar dari hubungan yang toksik itu, ya. Nah, ini sangat miris sekali ya. Misalnya kita lihat ini banyak ya anak-anak yang misalnya memiliki hubungan ya, pacaran, padahal pacarnya itu toksik sifatnya. Maksudnya belum nikah aja udah berani bentak-bentak, mukul ya, KDRT gitu ya, bukan KDR ya,
kan ada anak yang pacar, tapi si perempuan ini nggak bisa keluar dari hubungan yang toksik itu, dia tetap aja berhubungan dengan laki-laki itu. Nah ini sebenarnya anak itu berarti memiliki luka batin masa kecil, dia nggak bisa tuh keluar dari hubungan yang toksik. Harusnya dia ketika dia harusnya memiliki cinta kepada dirinya dan berani bersikap gitu. Artinya ketika masih pacaran aja sudah berani mukul, berani bentak, bagaimana nanti kalau sudah menikah. Nah, ini banyak terjadi ya, orang-orang yang dia memiliki hubungan yang toksik dengan temannya kah, dengan pacarnya kah, atau dengan siapapun hubungannya toksik, tapi dia tidak berani untuk menjauh, tidak berani untuk mengakhiri hubungan toksik itu ya. Nah kemudian yang bahaya juga sulit memaafkan diri sendiri ya, atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan ya teman-teman. Mungkin di antara tanda-tanda itu ada pada diri kita. Nah, maka bagaimana? Jadi setiap kita itu sebenarnya punya nurture, cuman tingkatannya berbeda-beda atau apa yang melatar belakangnya. Jadi memori yang tersimpan di alam bawah sadar kita itu membentuk perilaku sikap kita hari ini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada teman saya, sepertinya dia membeli pertemanan gitu. Dia ingin diterima dalam komunitasnya, ingin dihargai, ingin dicintai, tapi dengan cara yang dia tuh selalu ingin menyenangkan. Contohnya dia akhirnya sering mentraktir temannya gitu. Walaupun untuk mentraktirkannya itu dia harus berhutang. Karena dia dengan mentraktir temannya itu dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan cinta dari temannya. Ini udah hubungan yang tidak sehat gitu. Jadi dia ingin diterima, ingin dihargai dengan cara menyenangkan orang lain, tapi cara menyenangkannya itu sudah merugikan diri dia sendiri. Nah ini juga banyak terjadi ya teman-teman. Lalu bagaimana ya kalau kita lihat sebenarnya para nabi pun, kalau kita lihat bagaimana para nabi, sebenarnya para nabi kalau misalnya mau dibilang punya inner child juga punya ya. Contoh ya, kalau misalnya mereka beralasan, makanya jangan sampai inner child itu menjadi sebuah alasan boleh jadi orang menjadikan itu alasan bagi ketidakmampuan dirinya untuk meregulasi emosinya gitu. Saya begini kan kayak saya punya luka gitu ya. Ada orang yang menjadikan itu tameng gitu ya. Nah, makanya inner child itu harus kita kenali ya, kita pahami, kita terima, kita ikhlaskan dan kita sembuhkan ya. Jadi kalau lihat, coba kita lihat para nabi nih ya, kalau kita para nabi, Nabi Ibrahim katakanlah. Nabi Ibrahim ayahnya Azar, pematung, pembuat berhala ya. Nabi Ibrahim waktu kecil itu dipaksa ayahnya untuk menjajakan berhala itu gitu, dan Nabi Ibrahim nggak suka, bertentangan dengan hatinya gitu. Bahkan pernah satu kesempatan Nabi Ibrahim ketika dipaksa ayahnya menjajakan berhala hasil pahatan ayahnya, itu oleh Nabi Ibrahim berhalanya diceburkan ke got gitu ya, ke parit gitu. Kesel, saking keselnya Nabi Ibrahim. Kemudian bilang gitu, kalau kamu Tuhan, kamu harus bisa bangun sendiri gitu. Nah, bagaimana kamu menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa, karena kamu menyelamatkan hamba-hambamu gitu ya. Jadi kemudian Nabi Ibrahim sering juga karena nggak mau mematuhi perintah ke situ diri, kemudian di situ mendapat wahyu ya. Artinya Nabi Ibrahim inner child-nya waktu kecil seperti itu. Bahkan ketika Nabi dewasanya, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Namrud, ayahnya pun tidak melakukan pembelaan gitu ya. Nah sebenarnya kalau beralasan Nabi ya, apalagi baginda Rasulullah SAW gitu ya, karena biasanya inner child itu terjadi atas peristiwa-peristiwa yang sangat traumatis. Contohnya perceraian ya, seorang anak yang mengalami ayah ibunya perceraian, ataupun tidak bercerai tapi gaya
komunikasi ayah ibunya itu saling menjatuhkan, saling membentak ya, dan itu didengar, dilihat oleh anaknya, maka itu menjadi memori yang tersimpan gitu ya, luka batin. Nah kemudian boleh jadi peristiwa meninggalnya orang tua itu juga menjadi inner child. Kemudian KDRT, pernah dipukul sama ayahnya oleh ibunya, pernah dibully ya. Nah itu tersimpan sangat kuat di dalam benaknya ya. Nah artinya kalau Baginda Rasul sudah yatim sejak dalam kandungan, piatu di usia 4 tahun, 6 tahun. Kemudian pengasuhan beralih nih ke kakeknya. Tentu perbedaannya kan berbeda tuh karakter kakek. Kemudian berpindah kepada pamannya. Nah, pola asuh yang berganti-ganti itu kalau bukan karena Allah yang memberikan rahmat bimbingan, tentu Rasulullah juga akan mengalami yang namanya hal-hal negatif yang dirasakan oleh anak yatim. Tapi alhamdulillah Allah membimbing Rasul sehingga Rasulullah terbebas tuh dari inner child gitu ya, terbebas dari kenakalan anak yatim ya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, maka untuk mengenali inner child itu kita butuh melakukan terapi ya. Kalau sekolah terapinya bagaimana? Terapinya itu kita harus berbicara dengan inner child kita ya, inner child kita yang ada dalam diri kita ya. Pertama yang paling ini adalah teman-teman bisa ambil foto teman-teman saat kecil, foto saat kecil di usia kurang lebih 6-7 tahun, karena itu masa yang paling menyerap hal-hal yang peristiwa-peristiwa itu. Nah, lihat foto itu kalau bisa di ruangan yang tertutup, di kamar dengan suasana yang hening, itu kita ya dalam diri kita itu. Yang pertama tentu kita memohon kepada Allah ta'awudz ya, ta'awudz dulu. Kita itu tidak ditunggangi oleh setan, artinya sesuatu kita rasakan kita kemudian membenci orang tua kita atau membenci nenek, orang-orang yang luka ya. Ta'awudznya itu 4 kali. Kita supaya setan dari arah depan tidak mengganggu kita. Kanan kita. Kita berlindung dari setan dari sebelah kiri kita. Kemudian ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pandangi foto itu dan bayangkan ya, kita suasananya tenang gitu. Kita bayangkan, kita munculkan tuh ingat kita diutuh. Mulailah kita ya seperti berdialog, bisa manggil nama kecil kita ya. Kalau saya kan kecilnya dipanggil Ida gitu ya, kita panggil. Nah kemudian bahwa mencintai kamu, engkau itu berharga ya, kita kasih apresiasi gitu ya, bahwa apa yang terjadi dulu ya, luka batin itu bukan salah kamu gitu ya, bukan salah ayah juga, tapi semua itu adalah takdir yang dihadirkan oleh Allah gitu, sehingga kamu sekarang bisa sekuat sekarang gitu ya, tentunya. Nah berdialog di situ, nanti itu memori atau kali itu
Kemudian apa yang membuat kita saat kecil tuh marah sekali apa? Atau hal apa yang membuat kita malu sekali waktu kecil dan itu masih terbawa sampai sekarang, itu akan keluar. Nah, dialog itu ya, dialog itu mengajak bahwa kamu akan baik-baik aja selama kamu mengikhlaskan apa yang terjadi dulu sebagai, terus kita terima ya. Kalau bisa beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah gitu ya. Nah, terus yang bisa visualisasi, kita visualisasikan, kita peluk ya, kamu baik saja, suasa ya aku yang akan menjaga kamu dan kamu baik aja gitu ya. Jadi kayak berdialog gitu ya, dan kita menerima perasaan sedihnya dan sebagainya ya. Maka dari itu cukup tanyanya astagfirullahaladzim, sampai kalau kita emosi nangis aja, silakan nangis aja, keluarkan kita pelong. Nanti kita mengucap kesahan ya, kamu baik-baik aja ya gitu. Ada aku yang sudah dewasa yang kuat, maka ya kamu sudah kuat sampai titik ini, kita kasih aku ya. Nah kemudian kita setelah berpelukan, kita berpamitan, udah selesai. Nah, lakukan kalau luka batinnya itu banyak, sesinya itu kita ulang lagi. Saya besoknya lagi kita ulang. Mungkin banyak luka batin dalam diri kita, itu harus banyak yang satu persatu kita ikhlaskan. Satu persatu kita terima, kita kenali apa gitu. Dan sampai. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, kita akan bisa menghadapi hari ini dengan kehidupan yang lebih bahagia gitu, tanpa beban masa lalu lagi ya. Kita menghadapi hidup hari ini lebih positif cara pandang kita gitu ya, karena kita sudah mengikhlaskan ya memori yang negatif masa kecil kita. Nah, itu ya teman-teman. Dan ya tentu teman-teman nanti di ini saya akan berikan mana tadi dek doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ati ni taqwaha wa zaki man zakkaha. Sini ya. Ya, coba teman-teman nanti saya posting ya doanya. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi. Ya, kelihatannya mana dek? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha man wa anta khairu man zakkaha. Ya. Anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bersihkan jiwaku ini ya. Berilah jiwaku ini ketakwaan. Ya Allah, berikanlah jiwa ini ketakwaan. Dan sucikanlah jiwaku. Dan sucikanlah jiwaku karena engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikan. Engkaulah yang melindunginya dan memiliki hatiku. Engkaulah. Ini doa yang sangat luar biasa yang kita bacakan untuk mengeluarkan memori-memori negatif dalam diri kita. Kita minta Allah ya memberikan kita ya ketakwaan dan mensucikan jiwa kita dari inner child kita, luka-luka batin masa lalu kita, dan Allah lah sebaik-baiknya yang membersihkan jiwa. Engkau melindunginya dan engkau yang memiliki hatiku. Masya Allah ya. Jadi doa ini diulang-ulang insya Allah satu persatu luka batin masa lalu kita akan tersembuhkan. Dan kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan cara pikir yang lebih positif, yang lebih optimis dan lebih berbahagia ya.
teman-teman, saya cukupkan sampai sini ya. Itu si bungsu saya cantik. Solihah ya. Alhamdulillah sudah sampai pesantren ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan obrolan kita pagi ini bermanfaat ya, buat saya pribadi juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan ya inner child kita, menyembuhkan sehingga teman-teman bisa memiliki cara hidup yang lebih positif, lebih berbahagia dan lebih sukses tentunya. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putihan aku tapi sakit. Dede, ini abang kan? Ini driver, ini driver Si imut. Ya, alhamdulillah udah sampai pesantren. Makasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana akhiri? Itu ini bukan sih? Mana sih akhiri? Gini. Mana? Nah, akhiri. Dah.